Kompas TV, independen, terpercaya. Kesal tak diberi pinjaman rokok, 3 preman di Kendari, Sulawesi Tenggara rusak sebuah toko kelontong. Antrean kendaraan isi BBM subsidi terjadi di sejumlah daerah. Antrean mengular hingga ke jalan. Vietnam akan jadi ujian pasukan Garuda di Piala AFF 2026. Selain 3 informasi utama tadi, saudara, kami juga akan hadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri hingga mancanegara, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Linda Wirawan. Kita awali Kompas Pagi, saudara, dengan informasi 3 preman di Kendari, Sulawesi Tenggara merusak sebuah toko kelontong. Para pelaku kesal lantaran tak diberi utang rokok. Inilah aksi 3 preman yang merusak sebuah toko kelontong di Kelurahan Wawawanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para pelaku bahkan membawa senjata tajam. Pemilik warung tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya pasrah melihat warungnya dirusak bahkan dilempar dengan batu. Polisi yang menerima laporan akhirnya lakukan penyelidikan. 3 pelaku ditangkap, salah satunya berinisial LZ yang diketahui pecatan anggota Polri karena kasus narkoba. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kesal lantaran tak diberi utang rokok. Ini Pak pelaku mau ke mana? Beli rokok. Namun karena sering mengutang, yang korban tidak memberikan. Karena yang bersangkutan ini sudah sering utang rokok. Atas kejadian itulah terjadi cekcok dan dikeroyok si korban ini. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman antara 5 hingga 10 tahun penjara. Silviansyah Kia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekelompok orang diduga geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang permukiman warga. Warga pun panik dan coba menyelamatkan diri. Inilah rekaman CCTV aksi penyerangan sekelompok orang yang diduga geng motor. Aksi ini terjadi di Jalan Skardaen, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan pada 29 Juli dini hari. Sejumlah orang yang tengah berada di depan tempat kebugaran atau gym langsung kabur menyelamatkan diri. Aksi penyerangan ini terjadi secara spontan. Warga di lokasi tidak mengetahui motif penyerangan tersebut. Ya, dini hari. Kurang lebih 1:30. Saya dengar informasi begitu. Seperti apa kejadiannya, Pak? Dia datang menyerang pakai apa? Batu atau? Kalau kita lihat kronologisnya itu, dia memang langsung menyerang. Ada berapa motor itu datang? Itu kurang lebih 10 mungkin motor itu yang datang. Ada yang korban, Pak? Alhamdulillah di tempat kejadian itu tidak ada yang korban. Sementara itu, polisi sektor Rapocini mendatangi lokasi untuk lakukan penyelidikan. Ini adalah kali pertama kejadian di Jalan Skardaen ini. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah. Dan sangat jarang di jalan ini anak-anak muda ada yang berkumpul. Pertama ada pos kamling kami yang aktif dan itu jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi ini. Berarti pada saat itu sementara sepi, Pak, ya, waktu mereka melakukan aksi? Iya, biasanya di sini tuh sepi memang, Pak. Sepi, sangat sepi. Kedua juga aktivitas masyarakat itu rata-rata paling sampai jam 10, jam 11 sudah tutup. Artinya Anda diketahui ini kelompok dari mana ini, Pak? Itu belum kami ketahui. Polisi menghimbau warga yang menjadi korban atau dirugikan untuk segera membuat laporan polisi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Polsek Merauke Kota menggerebek lokasi produksi miras jenis Sopi. Dari penggerebekan, seorang pelaku ditahan dan ratusan liter bahan baku dan peralatan penyulingan disita. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas produksi dan penjualan miras ilegal jenis Sopi di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan berbagai peralatan penyulingan diantaranya 200 liter bahan baku pembuatan miras lokal jenis Sopi, kompor, dandang, bambu penyulingan, tong, botol, dan jerigen.
Saat penggerebekan, pelaku tidak berada di lokasi. Namun berbekal keterangan warga, polisi melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan seorang pria berinisial MB berusia 31 tahun. Polsek Merauke Kota yang di bawah pimpinan PLH Kapolsek Merauke Kota, AKP Elvis Palpiali Esos, bersama anggotanya dan anggota Satuan Res Narkoba Polres Merauke berhasil mengungkap penggerebekan pabrik pembuat miras ilegal lokal jenis Sopi yang bertempat di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 200 liter bahan baku pembuatan miras lokal jenis Sopi, berikut dandang, ember, dan alat penyuling, serta kompor yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis Sopi. Kini pelaku dan seluruh barang bukti diamankan di Polsek Merauke Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk terus melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas produksi maupun peredaran miras ilegal di lingkungan sekitar. Polisi akan terus melakukan tindakan tegas guna menekan peredaran miras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sulawesi Selatan membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modus pelaku dengan merekrut korbannya dan digunakan untuk jalankan penipuan online. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus ini terjadi di Desa Padang Loang atau Kecamatan Dua Pitoe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi menggerebek lokasi penampungan mereka pada 23 Juli 2026 lalu. Ada 11 orang yang ditemukan di tempat ini. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Di tempat ini pula pelaku menjalankan aksinya. Pelaku menggunakan korbannya untuk jalankan aktivitas penipuan online dengan modus penjualan motor di media sosial. Polisi menahan HA yang bertugas merekrut para korbannya. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di Pondok Gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Polisi menyita 13 unit handphone, 1 buah timbangan digital, 1 buah karpet, kipas angin, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke NTT, Saudara. Di tengah pengusutan kasus meninggalnya Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica, 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara diberhentikan sementara. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus intimidasi terhadap korban. Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menjatuhkan sanksi kepada 3 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus intimidasi Dr. Ica. Ketiganya disebut terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji jabatan hingga dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD pada sidang khusus yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD TTU Nusa Tenggara Timur. Putusan sanksi kepada 3 anggota dewan tersebut telah dituangkan menjadi keputusan DPRD Timur Tengah Utara. Menjatuhkan sanksi etik kepada 1. Teresius Tasakan SE, jabatan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. 2. Norbertus Tubani Esos, jabatan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. 3. Veronica Lake SST ML, jabatan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Berupa
Pemberhentian sementara. Yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Atas putusan ini, kuasa hukum almarhumah Dr. Ica menilai hal tersebut merupakan putusan yang paradoks. Mereka diberhentikan untuk sementara dan masih menerima hak-hak dia sebagai anggota DPRD. Ini putusan yang sangat paradoks dan lucu. Jadi rakyat TTU bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana kehormatan anggota DPRD kita. Mereka saling melindungi satu sama lain di dalam tugas dan jabatan mereka. Bayangkan mereka menyatakan melanggar sumpah dan janji, tapi masih menggantungkan nasib dari anggota DPR ini, melempar tanggung jawab kepada pihak lain yang akan menilai lagi apakah mereka bersalah atau tidak. Dalam kasus dugaan intimidasi dan ancaman terhadap Dr. Ica, Polda Nusa Tenggara Timur telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hal tersebut dilakukan setelah gelar perkara menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup, serta dugaan tindak pidana berupa penganiayaan dan ancaman kekerasan verbal oleh pejabat, hingga diduga mengakibatkan korban mengalami depresi. Liu Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi 10 unit bangunan rumah dan 21 keluarga dilaporkan terdampak kebakaran hebat Kota Manado, Sulawesi Utara. Kompas Pagi segera kembali dengan informasi tersebut. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Kebakaran terjadi di Kota Manado. Api diduga berasal dari salah satu rumah indekos yang kemudian merembet ke bangunan lain yang merupakan kawasan padat permukiman. Api menjalar dengan cepat membakar sejumlah rumah di lingkungan 1 Kelurahan Wanea, Kota Manado, Rabu sore. Petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman di tengah kobaran api yang terus menjalar ke rumah dan bangunan sekitar. Salah satu saksi mata bernama Melki bilang, api diduga bermula dari salah satu rumah bertingkat yang merupakan unit rumah kos-kosan. Api menjalar dengan cepat membakar bangunan rumah yang sebagian besar dari material kayu. Kobaran api semakin membesar karena adanya tiupan angin. Maghrib, pas maghrib. Baru ada teriakan dari lorong sini yang depan kosan ini dua tingkat, rumah kayu. Api berawal ternyata dari kompor, ya, ada lupa dimatiin. Yang di kos-kosan dan di kos-kosan yang 2 tingkat ini. Baru di dalamnya sudah ada api semua. Baru kelihatan kita dari depan. Dikirain kita api dari depan. Ternyata menurut warga yang sempat yang di sini minta teriak tolong kita mau siram tapi sudah tidak bisa. Rumah panggung itu dua lantai itu 5 menit langsung dilap api. Itu kos-kosan materialnya kayu ya? Material. Semua ini rata-rata material kayu semua. Petugas kesulitan memadamkan api karena sebagian besar material rumah terbuat dari kayu.
Hingga pukul 19.25 WITA, petugas masih melakukan pemadaman api, termasuk pendataan jumlah rumah terdampak kebakaran. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. 10 unit bangunan rumah dan 21 keluarga dilaporkan terdampak kebakaran hebat yang terjadi di Kelurahan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kepolisian mendata sebanyak 10 bangunan rumah dan 21 keluarga menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Rabu sore di Kelurahan Wanea, Kota Manado. Kebakaran diduga bermula dari salah satu unit rumah kos-kosan di lingkungan 1 Kelurahan Wanea. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain lantaran tiupan angin dan beberapa material rumah terbuat dari kayu. Penghuni rumah yang terdampak terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Situasi sampai saat ini dari pihak damkar masih berusaha untuk mematikan, ada beberapa titik. Namun untuk titik yang besar sudah berhasil dipadamkan, hanya tinggal beberapa titik api lagi yang akan dipadamkan oleh pihak damkar. Dan untuk informasi hingga saat ini yang terakhir, bahwa yang terdampak yaitu adanya 10 rumah, 21 kakak, dan 82 jiwa yang terdampak dari kebakaran pada malam hari ini. Untuk penyebab pasti belum bisa kita ketahui karena dari pihak pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan beberapa titik lagi. 10 unit kendaraan pemadam kebakaran termasuk mobil dari kepolisian dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran yang merupakan kawasan padat pemukiman. Petugas sempat mengalami kesulitan karena terbatasnya akses masuk menuju sumber api. 2 jam setelah kejadian, api berhasil dikendalikan. Selanjutnya dilakukan upaya pendinginan demi memastikan tidak ada bara api yang tersisa. Hingga Rabu malam tidak ada laporan korban jiwa yang meninggal dalam peristiwa ini. Olah tempat kejadian perkara akan dilakukan Kamis pagi oleh pihak kepolisian termasuk pendataan kerugian material akibat peristiwa ini. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pasca kebakaran hebat di Kelurahan Wanea, Kota Manado, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan kepada para korban bencana tersebut. Terdata 21 keluarga menerima bantuan berupa pangan makanan dan pakaian. Kegiatan Job Fair berlangsung selama 2 hari 29 hingga 30 Juli 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan yang diikuti lebih dari 300 pencari kerja termasuk dari wilayah Kota Manado. Sebanyak 31 perusahaan ikut ambil bagian dalam Job Fair ini dengan menyediakan total 1.625 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Bagi para pencari kerja, gelaran Job Fair ini merupakan kesempatan berharga untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh para pencari kerja yang berstatus fresh graduate, tetapi juga diikuti oleh sejumlah masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan. Sudah, tapi subjeknya baru beberapa yang kita temui. Yang bikin sulit itu dari kita sendiri dan informasinya sedikit di sosial media. Merasa sangat terbantu. Kalau saya sendiri sih cari yang bagian administrasi atau komisi sesuai dengan background saya. Kalau beberapa sudah saya listing, lebih ke contoh administrasi di bagian HR, administrasi di bagian IT support, untuk bagian administrasinya. Ada beberapa sih juga perusahaan dan sekarang masih lihat. Job Fair merupakan upaya dari pemerintah Kota Manado untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Musim kemarau panjang di Gorontalo membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Pemerintah mencatat terdapat 4 kecamatan dan belasan desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga mengaku dalam beberapa waktu terakhir harus mengambil air bersih dari tetangga lantaran kondisi ini. Kita punya air mata air juga, tapi sudah ini juga kering. Itu kering dari berapa lama Ibu? Ini sudah 2 bulan ini anu panas kan. Selama 2 bulan itu juga tidak ada? Iya, 2 bulan atau 3 bulan ini. Ada sedikit-sedikit, tidak ini.
Kita orang buat tampung. Ada loyang, ada ember, kita orang isi situ air. Bertimba. Tergantung dari kita orang juga itu, Pak. Bagaimana caranya mencari air? Untuk kebutuhan hari-hari. Iya, untuk kebutuhan. Di mata air ini di tetangga juga. Biasa kalau tidak ada begini, Pak. Mencuci, mandi, masak nasi, masak air semuanya. Pemerintah daerah menyebut penyaluran air bersih akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Untuk beberapa titik yang kami deteksi mengalami kekeringan. Jadi ada 4 kecamatan, ada di Suwa Selatan, Tilong Kabila, Bulango Timur, dan di Kabila Bone. Jadi ada beberapa desa yang sudah dilaporkan, ada laporan dari para kades yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, sehingga itu prioritas kita mendistribusi air pada beberapa titik untuk memastikan jangan sampai masyarakat kekurangan air bersih. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat selama musim kemarau masih berlangsung, serta terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Stok obat di Puskesmas Mopah Baru kini mulai menipis. Hal ini dipicu distribusi obat dari instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke terhambat imbas blokade kantor yang dilakukan warga. Pemalangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan terus berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Mopah Baru mengatakan stok sejumlah obat yang paling banyak digunakan masyarakat kini semakin terbatas. Bahkan antibiotik amoksilin telah habis total. Pihaknya terpaksa mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Jika sebelumnya diberikan untuk 5 hari konsumsi, kini hanya 2 hingga 3 hari saja agar stok masih dapat dibagikan kepada pasien lain. Kami di Puskesmas sudah mulai merasa kesulitan, terutama hal apa? Karena obat-obatan sudah menipis dan bahkan ada yang sudah kosong. Tapi sejauh ini belum ada yang habis total? Ada, contohnya seperti antibiotik amoxicillin kita sudah habis total sama sekali. Ini sudah kami beli beberapa yang untuk berusaha untuk bertahan, tapi kayaknya kalau 2-3 bulan ke depan kolaps pastinya. Masuk pengurangan jumlah obat yang diberikan. Contoh misalnya angka ISPA kan cukup tinggi di kami, batuk pilek dan sebagainya. Obat-obat yang sudah menipis ini akhirnya kami memberikannya dengan jumlah yang terbatas, yang tadinya mungkin saat pemberian untuk 3 istilahnya bisa sampai 5 hari, akhirnya jadi cuma untuk 3 hari, ada bahkan cuma 2 hari, karena kami membatasi karena takutnya kalau benar-benar habis yang berikutnya sudah tidak dapat obat. Pihak Puskesmas sebenarnya dapat membeli kebutuhan menggunakan dana kapitasi JKN. Namun kemampuan tersebut terbatas karena banyaknya jenis obat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Harapannya persoalan pemalangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke segera diselesaikan agar distribusi obat kembali berjalan normal dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak semakin terganggu. Pihak Puskesmas Mopah Baru memasang pemberitahuan di area apotik mengenai kondisi stok obat yang mulai menipis hingga kosong. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sesaat lagi, saudara, kami hadirkan informasi antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis solar terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis solar terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengemudi harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Antrian kendaraan demi mendapatkan solar di SPBU Makassar kini jadi pemandangan harian. Antrean yang didominasi truk ini bahkan tak jarang mengular hingga ke jalan. Pengendara harus mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan solar. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas pengiriman barang di dalam kota. Kami kan lama, iya dari tadi lama sekali. Dari ujung di sana ke di Macini baru antri. Sebelumnya. Terus ini kita antri solar atau apa? Antri solar Pak. Memang langka solar kan tuh bagaimana ini atau? Kayaknya agak langka begitu Pak, karena mau dibilang tiap hari begini. Oh, tiap hari? Tiap hari begini, iya. Bukannya saya antri, teman-teman, tiap hari kayak begini antrian. Para sopir berharap Pertamina memperhatikan ketersediaan solar agar antrean kendaraan seperti ini tak terus terulang. Selain menghambat aktivitas mereka, panjangnya antrean kendaraan juga menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah SPBU di Kota Balikpapan membatasi volume pengisian bahan bakar minyak untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satunya di SPBU Gunung Guntur di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski tidak ada kebijakan khusus untuk melarang jenis kendaraan tertentu melakukan pengisian BBM, namun ada pembatasan. Untuk sepeda motor, pengisian dibatasi maksimal 5 liter per hari. Sementara untuk kendaraan roda 4 dibatasi 40 liter per hari. Petugas akan tegas apabila mendapati pemilik kendaraan yang melanggar aturan. Aturan ini mengacu ketentuan dari pihak Pertamina Patraniaga untuk tidak melayani konsumen dengan tangki modifikasi, serta surat keputusan Wali Kota Balikpapan. Di SPB Gunung Guntur sini tidak ada yang namanya kita membuat peraturan, kebijakan yang datang menggunakan motor Thunder itu nggak boleh ngisi, nggak ada. Kita nggak begitu. Nah, hanya saja kita mengisikan, kita melayani sesuai dengan SK Wali Kota yang berlaku. Untuk sepeda motor itu 5 liter per hari, seperti itu. Kalau roda 4 itu 40 liter per hari, khusus BBM subsidi. Saudara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM dan LPG bersubsidi tak akan mengalami kenaikan di tengah geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah juga memastikan pasokan BBM, minyak mentah, dan LPG aman di atas standar minimum nasional. Bahlil menjelaskan pemerintah bersama Lebigas telah merealisasikan impor BBM dari Rusia melalui skema antar pemerintah. Kelanjutan impor ini dilakukan untuk menjaga cadangan ketahanan energi dan mencegah kelangkaan pasokan dalam negeri. Selain itu, menurut Bahlil, Presiden juga meminta penataan sektor pertambangan ditingkatkan guna mendorong PNBP. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketepatan sasaran pasokan BBM subsidi untuk para nelayan dengan harga terjangkau. Untuk stok BBM kita dan crude, insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi
termasuk dalamnya adalah LPG subsidi, bahwa tahap pertama sudah terrealisasi. Ya, yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G. Dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU dari SDM yang melakukannya. Jadi, dan ini akan terus menerus karena apa? Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita, jangan sampai terjadi kekurangan, dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia. Kita ke informasi lain, Saudara. Harga sejumlah bahan pangan di Makassar, Sulawesi Selatan fluktuatif. Sejumlah komoditi alami kenaikan dan sebagian lagi turun. Harga sejumlah komoditi pangan di pasar tradisional Terong, Makassar, Sulawesi Selatan fluktuatif. Sejumlah bahan pangan naik, namun tak sedikit yang alami penurunan. Bahan pangan yang naik diantaranya cabai besar dan bawang putih. Cabai besar kini dijual di kisaran Rp45.000. Harga ini naik Rp20.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih naik Rp5.000, kini dijual di harga Rp45.000 per kilogramnya. Harga cabai kecil turun dari harga 45 turun 25. Itu kalau untuk stoknya sendiri seperti apa? Apa masih cukup atau sudah menipis? Menipis. Karena apa? Karena lagi turun ke harganya, jadi orang beli perbanyak tuh, jadi kurang ke barangnya. Kalau untuk cabai besar sendiri, Mbak? Cabai besar 4 naik harganya. Dari harga berapa? Dari harga 25 naik ke 45. Meski cabai dan bawang putih naik, namun sejumlah komoditi lain justru turun. Sebut saja bawang merah, turun dari Rp40.000 menjadi di kisaran Rp30.000 per kilogram. Fluktuatifnya harga dipengaruhi ketersediaan stok di pasaran. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal harga, Saudara, tingginya harga sejumlah bahan pangan dipicu pasokan yang belum normal. Imbasnya harga alami lonjakan signifikan. Ada laporan Wafik Azizah dan juru kamera Rama Pratama selengkapnya. Saudara, di Pasar Terong Makassar masih ada beberapa harga komoditas yang masih tergolong tinggi, khusus untuk di komoditas cabai. Seperti apa harga cabai ataupun juga bumbu-bumbu dapur lainnya, kita akan langsung tanyakan bersama pedagang yang ada di Pasar Terong Makassar. Saat ini sudah bersama saya Ibu Aca. Ibu, khusus untuk beberapa komoditas yang hari ini harganya masih terbilang tinggi. Ada komoditas apa saja, Ibu? Ada hari ini yang naik itu sudah ada 3 harian timun hijau, terus cabai juga mulai naik lagi, cabai rawit mulai dari bisa dijual 25, sekarang 30. Cabai besar sekarang harganya 45. Belum turun, mulai dari Idul Fitri belum turun-turun. Ya, cabai geriting masih stabil 30. Untuk tadi sempat disebutkan juga salah satu komoditas lainnya adalah timun. Sejak kapan, Ibu, timunnya sudah naik dan harganya rentangnya berapa? Biasanya kan bisa 15.000. Sekarang naik 18.000. Tapi biasanya paling normalnya itu 8.000. Iya. Apakah memang ada kelangkaan stok khusus untuk timun atau distribusinya begitu kurang stoknya? Kalau lagi banjir biasanya turun harga. Tapi kalau berkurang stoknya dia naik lagi. Selain itu, Ibu Aca, apakah juga beberapa komoditi seperti bumbu dapur, bawang putih, bawang merah juga ada kenaikan harga? Kalau bawang merah turun, kalau bawang putih masih stabil di angka 45-40. Kalau bawang merah sudah bisa 30 per kilo, itu pun sudah bawang bima yang bagus. Untuk pembeli sendiri yang membeli khususnya untuk komoditas cabai dan timun, apakah mereka ada yang mengurangi stok atau ada yang juga akan mengeluhkan soal harga komoditas ini? Hampir semua kayaknya pembeli yang mengeluh, setelah belanja pasti mahalnya. Tapi kalau tiba saatnya murah harga, dia beli banyak. Tapi kalau lagi mahal begini dia beli sedikit, mengurangi harga belinya. Kalau untuk Ibu Aca sendiri, apakah juga mengurangi pembelian stoknya atau seperti apa? Kalau harga naik, modal yang ditambah. Karena stok harus ada terus. Iya, mahal pun ataupun murah harus ada stoknya, karena terkadang ada pembeli kan harus disediakan terus. Jadi stoknya harus ditambah dan modalnya juga harus ditambah. Semoga harganya cepat stabil. Supaya kita juga pedagang dan pembeli juga tidak terlalu resah tentang harga. Iya, bisa kembali pulih harganya.
Terima kasih Ibu Aca untuk waktunya. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Dan saudara, tadi Ibu Aca juga sempat menyampaikan begitu ada beberapa komoditas yang harganya naik seperti cabai rawit hingga kemudian timun yang naik. Dari awalnya harganya per kilo cuma 7.000 hingga kemudian naik menjadi hingga 15 sampai 18.000 rupiah. Tentunya masyarakat berharap kebutuhan pokok ini dapat segera stabil sehingga beban pengeluaran rumah tangga juga tidak semakin bertambah. Wafiq Asisa, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi mengenai Vietnam yang akan jadi ujian pasukan Garuda di Piala AFF 2026. Kami kembali dengan informasi tersebut usai jeda, tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Ditlantas Polda Sulut berhasil menjaring sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong serta tanpa plat nomor polisi. Langkah cepat ini untuk merespons keluhan serta menjawab keresahan warga dari teror gangguan bisingnya penggunaan knalpot brong. Kanit Seksi Pelanggaran Ibtu Budianto Salindeho menjelaskan, alasan penindakan tersebut berdasarkan laporan warga yang merasa terganggu dengan maraknya knalpot bising. Operasi ini akan berlangsung terus untuk menjaga kenyamanan publik. Berdasarkan surat perintah dari Dirlantas, menurut Budianto penertiban berdasarkan laporan pengembangan berita viral di platform media sosial yang disampaikan oleh masyarakat. Dari sistem patroli hunting, petugas berhasil menjaring sejumlah kendaraan tanpa TNKB serta pelanggar menggunakan knalpot brong. Kami dari Subdit Gakum, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, berdasarkan surat perintah dari Dirlantas untuk melakukan penertiban. Ini juga merupakan viralisasi yang disampaikan oleh masyarakat lewat media sosial, di mana banyaknya kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan tanpa TNKB. Hari ini kami akan melakukan penindakan 30 hari depan, sampai bulan depan tanggal 31. Dari hasil penjaringan tersebut, polisi akan terus bergerak menindak tegas terkait penggunaan knalpot brong dan berharap masyarakat bisa jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Adapun penindakan berlangsung selama 30 hari ke depan hingga 31 Agustus 2026. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Ratusan pencari kerja membadati lokasi pelaksanaan Job Fair yang digelar Pemkot Manado. 1.600 lowongan dibuka pada Job Fair kali ini. Kegiatan Job Fair berlangsung selama 2 hari 29 hingga 30 Juli 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan yang diikuti lebih dari 300 pencari kerja termasuk dari wilayah Kota Manado. Sebanyak 31 perusahaan ikut ambil bagian dalam Job Fair ini dengan menyediakan total 1.625 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang.
Bagi para pencari kerja, gelaran job fair ini merupakan kesempatan berharga untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh para pencari kerja yang berstatus fresh graduate, tetapi juga diikuti oleh sejumlah masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan. Sudah, tapi subjeknya baru beberapa ya kita temui. Yang bikin sulit itu dari kita sendiri dan informasinya sedikit di sosial media, merasa sangat terbantu. Kalau saya sendiri sih cari yang bagian administrasi atau berkomunikasi sesuai dengan background saya. Kalau beberapa sudah saya listing, lebih ke contoh administrasi di bagian HR, administrasi di bagian IT support, untuk bagian administrasinya. Ada beberapa sih juga perusahaan dan sekarang masih diaktif. Job fair merupakan upaya dari pemerintah Kota Manado untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian ATR BPN sepakat memperkuat sinergi pencegahan korupsi di sektor pertanahan. Kesepakatan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi pelayanan publik. Mencegah adanya potensi tindak korupsi di sektor pertanahan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian ATR BPN. Pembahasan dilaksanakan di ruang rapat Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu siang. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultan Anwar Hafid bilang kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama untuk mendorong investasi di daerah. Pemprov juga mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria untuk menyelesaikan lebih dari 76 kasus konflik agraria di Sulteng. Bagaimana tata kelola khususnya di bidang pertanahan berkaitan dengan aset-aset kepemilikan pemerintah daerah. Dan yang kedua, percepatan reforma agraria dalam rangka upaya memberikan kepastian hukum atas hak sertifikat bagi masyarakat kita. Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK Edi Suryanto mendorong integrasi nomor identifikasi bidang dengan nomor objek pajak. Integrasi data ini dinilai efektif menutup celah korupsi sekaligus optimalisasi pendapatan asli daerah. KPK sendiri dalam hal ini masih konsens pada langkah pencegahan. Nah tadi kalau ada data yang tadi saya perhatikan juga dari teman-teman ATR BPN malah hanya berapa persen sertifikat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Sultan, kurang dari 1% ya, 0,7% coba. Nah, itu kan potensi juga itu. Potensinya apa? Penggerakan ekonomi jadinya. Tapi mohon maaf, harus dicatat garis bawahi. Concern KPK dalam hal ini adalah pencegahan tindak pidana korupsinya. Concernnya di situ. Makanya kami pengen melihat ada nggak korupsi di pelayanan publiknya, ada nggak korupsi di asetnya, ada nggak korupsi di pendapatan daerahnya. Sementara dari pihak Kementerian ATR BPN, proses sertifikasi aset Pemda sudah diberikan kemudahan biaya PNBP Rp0 untuk pendaftaran pertama. Integrasi data dan zona nilai tanah diterapkan agar sistem pertanahan lebih transparan. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam hal pengurusan sertifikat dan dokumen pertanahan lainnya. Pemerintah daerah, kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten. Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua mengkonsolidasikan diri. Dan dalam konteks ini kami sebagai bagian sehingga program yang kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh 9 itu harus menyasar kepada kualitas layanan publik yang memuaskan masyarakat, cepat, pasti, dan secara legalitas terlindungi. Melalui kolaborasi 3 lembaga ini, seluruh aset daerah di Sulteng diharapkan memiliki kepastian hukum sehingga bisa menutup potensi pungli serta menciptakan tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan. Selain itu, pelayanan publik akan lebih dioptimalkan. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Hotel Santika Premier Ambon kembali mempererat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan Media Connect 2026. Ajang ini menjadi wadah membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat antara hotel dan media di Ambon, Maluku.
bertempat di Fire Ballroom lantai 5 Hotel Santika Premier Ambon. Puluhan jurnalis dari berbagai media turut hadir dalam kegiatan Media Connect 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus memperkuat hubungan strategis antara Hotel Santika Premier Ambon dengan Insan Media. Melalui tema Connecting Stories, Building Trust, manajemen hotel menegaskan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang terbuka dan membangun kolaborasi bersama media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, Hotel Santika Premier Ambon juga memberikan Best Media Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada media dan jurnalis yang dinilai berkontribusi dalam mendukung publikasi hotel. Penghargaan diberikan dalam 3 kategori, yakni Most Supportive Media, Best Media Coverage, dan Journalist of the Year. Sebagai penghargaan atas dukungan kualitas pemberitaan, serta dedikasi dan profesionalisme insan pers. Ini adalah bentuk apresiasi kami Hotel Santika Premier Ambon pada seluruh insan media mitra yang sudah mendukung kami dan memberikan pemberitaan Hotel Santika Premier Ambon mengenai kegiatan pencapaian pada khalayak masyarakat. Kompas TV salah satu media yang banyak mensupport kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di semester pertama kemarin banyak diliput oleh Kompas TV. Makin mempererat karena kami membutuhkan partner mitra media sebagai penyambung informasi kepada khalayak. Dan tanpa media ini tidak bisa mempublikasikan apa yang capaian-capaian yang kami sudah lakukan. Media Connect ini juga menjadi ajang berbagi informasi mengenai perkembangan Hotel Santika Premier Ambon, sekaligus mempererat silaturahmi dengan para jurnalis yang selama ini mendukung publikasi berbagai kegiatan hotel. Hotel Santika Premier Ambon berharap kolaborasi yang terjalin dengan media dapat terus memberikan manfaat bagi pengembangan industri pariwisata dan perhotelan di Maluku. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.